kenapa sih deflasi gitu ya? Mhm. Kenapa? Karena bisa jadi orang nggak punya duit. Kenapa orang nggak punya duit? Karena orang nggak bekerja lagi, gitu. Iya. Kenapa nggak bekerja lagi? Banyak misalnya pabrik tekstil tutup, kan Iya. gitu, ya. Nah, itu otomatis ketika ada pabrik yang tutup, yang biasanya dia menyerap banyak tenaga kerja, berarti hilang pekerjaan, ya. Saya bisa optimis ya, jika ketika Pak Prabowo dilantik, setelah itu Pak Prabowo langsung merespon kondisi ini. Misalnya tadi tuh membuat APBNP gitu ya. Mhm. Terus kemudian mereview kebijakan subsidi misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang eh, selama ini tidak tepat sasaran, ya udah dilakukanlah sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa? Skemanya diubah gitu kan. Halo Sobat Maju, kembali lagi di podcast Perekonomian Maju bersama saya Rizka Munadia. Hari ini kita bakal bahas isu paling hangat hari ini yang sering dibicarakan oleh orang-orang di media sosial maupun di diskursus-diskursus nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya. Hari ini kita juga kedatangan tamu narasumber dari Sigmavi, seorang peneliti di bidang ekonomi. Ada Mas Nalar. Selamat sore Mas Nalar. Sore, Mbak. Ya, gimana Iya, kabarnya? baik nih. Gimana Mas Nalar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih kita lagi kondisi pancaroba ya. Iya, Jadi harus sehat terus ya. iya ya. Saya sih sempat kena flu sedikit Oh sih. gitu ya. Masalah kalau misalkan mau kita ngobrol santai, kalau misalkan mau sambil minum, ini kebetulan kopinya enak. Kalau mau Oh, coba ya. luar biasa ini. Ini harus dicoba nih. Karena memang sore itu kan jam-jam rawan buat agak-agak ngantuk ya. Iya, Nah, betul. jadi Kita kita butuh perlu tuh stimulus kita butuh supaya melek. kafein ya. Nah, ini kita terima kasih lah sama diskusi kopi yang udah mensponsori ya untuk kegiatan dan bikin saya nggak haus nanti. Oke, Mas. Kita bakal bahas isu hangat. Ini hangat banget nih ya. Nggak panas sih sebenarnya. Aduh, lebih ke sumuk kayaknya cuacanya ya. Iya. Bukan hangat. Kebetulan Mas Nalar ini kan seorang peneliti, jadi kita bakal ngebahas secara data, fakta gitu ya, di Oke, lapangan seperti apa. Oke siap. Mas, berhubung bulan ini adalah bulan pergantian jabatan dan pemerintah, bagaimana nih Mas kondisi perekonomian Indonesia pada masa peralihan ini? Nah, kita bicara pertama current condition-nya dulu ya. Jadi memang yang harus kita lihat kondisi, apakah kondisi sekarang ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat cukup baik apa enggak. Nah, dari pandangan saya ya ngelihat yang sekarang, yang menurut saya tidak begitu baik. Kita bisa bilang enggak oke-oke aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari kondisi beberapa waktu lalu yang dikeluarkan BPS ya, deflasi misalnya. Sayangnya terjadi deflasi beruntun. Satu sisi mungkin menunjukkan harga yang tidak naik ya, karena kondisinya deflasi. Tapi di sisi lain, deflasi beruntun itu yang terjadi sejak Mei, Juni, Juli, Agustus, bahkan September itu bisa mengindikasikan bahwa ada penurunan daya beli. Ini kita lihat supply demand aja. Jadi hukum ekonomi supply demand bahwa dari permintaan dan penawarannya itu ternyata kondisinya adalah tidak demikian, dalam arti tidak ada kenaikan harga. Kenapa tidak ada kenaikan harga? Bisa jadi permintaannya juga nggak naik. Kenapa permintaannya nggak naik? Juga bisa terjadi karena daya beli yang turun. Tadi dicerminkan oleh deflasi. Kalau misalnya kita mau lihat indikator lain deh, apa sih kejadian-kejadian baru-baru ini misalnya gitu ya. Oh, kita juga lihat bahwa ada misalnya tuh beberapa waktu lalu BPS mengatakan bahwa 9,48 juta kelas menengah itu turun Iya. gitu ya. Nah, itu juga indikasi. Belum lagi PHK 52.000 ya per 26 September tuh dari Januari. Berarti kan kalau PHK berarti nggak ada produksi kan gitu ya, atau produksinya turun. Nah, kita kaitin coba cara berpikirnya bahwa
kenapa sih deflasi gitu ya? Mhm. Kenapa? Karena bisa jadi orang nggak punya duit. Kenapa orang nggak punya duit? Karena orang nggak bekerja lagi, gitu. Iya. Kenapa nggak bekerja lagi? Ya karena memang perusahaannya kita bisa lihat dari global, dari sini juga bisa kita lihat banyak misalnya pabrik tekstil tutup, kan Iya, gitu, betul. ya. Nah, itu otomatis ketika ada pabrik yang tutup, yang biasanya dia menyerap banyak tenaga kerja, berarti hilang pekerjaan, ya. Walaupun kita tahu masyarakat Indonesia itu bisa dibilang cukup kreatif dan survival mode-nya Tinggi jalan ya? ya. Kenapa? Kelompok masyarakat yang berusaha sendiri gitu ya, itu kemudian naik ya. Kalau misalnya kita lihat datanya BPS. Nah, di situ kan berarti alternatifnya kalau orang udah nggak punya kerjaan ngapain sih? Kalau selama masih punya duit, punya modal ya dagang gitu. Jadi jalan keluarnya ya UMKM gitu UMKM, ya. tapi Atau apakah lebih itu ibaratnya evacuation route-nya, mhm, rute evakuasi paling dekat ketika mhm, memang masih punya modal. Dan UMKM itu kan definisinya banyak. Dan kalau dia membuka usaha mikro aja kan nggak perlu modal yang begitu besar kan, mhm. gitu. Jadi ya dia bisa melakukan itu di awal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat jumlah UMKM atau jumlah usaha kecil, mikro dan kecil naik, jangan-jangan emang shifting dari yang sebelumnya bekerja supaya dia tetap bisa dapat pendapatan dia berusaha. Gitu. Berusaha untuk buat UMKM jadi ya gitu ya, berwirausaha gitu Iya ya. berwirausaha sebagai jalan keluar dari permasalahan itu tadi. Tapi kalau jika daya beli turun, nggak ada yang beli juga dong sebenarnya Betul. UMKM. Nah, itu kan juga masalah. Mhm, Nah, makanya di sini sebetulnya fokusnya pemerintah karena ini transisi. mhm, Berarti ke depan pemerintah harus memikirkan bagaimana daya beli masyarakat naik. iya, Kenapa pemerintah harus memikirkan itu? Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling tidak mayoritas disupport oleh konsumsi rumah tangga. Proporsinya paling besar. Kalau misalnya kita lihat APBN 2025 yang sudah diketok beberapa waktu lalu 20 September, APBN-nya naik nih. Kira-kira bisa nggak sih mendukung pertumbuhan? Karena dalam rumus pertumbuhan ekonomi paling nggak ada government expenditure, mhm, ada spendingnya pemerintah. iya, Tapi kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, ya support atau kontribusinya pemerintah dari spendingnya itu ya hanya 20%-an gitu loh. Yang besar itu tetap konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang sebetulnya harus jadi fokus. iya. Berarti dalam masa transisi ini sebenarnya tone-nya cukup cenderung negatif. Eh, Negatif atau tidak itu akan tergantung pada will-nya pemerintah nanti ya. Iya, Jadi kalau misalnya nanti setelah 20 Oktober dilantik. mhm, Nah, kalau sekarang 20 Oktober itu dilantik, kan berarti dalam masa setelah pelantikan itu, paling tidak kita ambil satu contoh adalah kenaikan PPN dari 11% ke 12%. 12%. Nah, pertanyaannya apakah itu justru akan meningkatkan pendapatan? Karena kan harapannya begitu, Iya ya. ya kan? Program yang luar biasa, yang harus didanai dengan anggaran yang sangat luar biasa juga, makan siang gratis, cek kesehatan gratis, bla bla dan segala macam. Itu kan masuk dalam quick win bahasanya di APBN 2025 kan? Quick win programnya Pak Prabowo. Nah, harapannya salah satu penambahan pendapatan supaya bisa membiayai itu dari PPN dari 11% ke 12%. Nah, dengan kondisi yang sekarang masyarakat juga susah, daya belinya turun, ya. Iya. Apakah bisa kemudian yang harapannya jadi sumber pendapatan baru justru jadi penghambat? Kan itu pertanyaannya. Iya, iya. Nah, apakah udah dihitung tuh? Apakah udah dihitung kemudian? Kalau menghitungnya business as usual, ekonomi lagi baik-baik saja mungkin nggak apa-apa, bisa dinaikkan 1%. Tapi kalau kondisinya lagi kayak sekarang, daya beli orang turun, indikasinya dari deflasi, ya, kemudian ada PHK, kemudian kemudian yang 9,48 juta kelas menengah turun, Turun, iya, I itu see. kan akumulasi, Mhm. ya, yang kita lihat. Jadi komitmen untuk berpihak kepada rakyat itu kayaknya perlu dikaji ulang ketika memang sudah dilantik.
Kalau saya sarannya adalah segera merubah APBN 2025 itu. Lewat apa? APBNP. APBN Perubahan 2025. Mungkin bisa diubah sebelum apa? Awal tahun gitu ya. Karena kan udah ini diusulkanlah ke DPR untuk misalnya mengembalikan dari yang 12% itu, ya sudah ditunda dulu 11% sampai waktu tidak ditentukan. Lewat apa? Lewat APBNP. Karena undang-undang juga 11% ke 12% itu ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tahun 2021. Nah, untuk supaya dia tidak, karena dia di dalam undang-undang itu disebutkan 12% itu di 2025. Nah, supaya itu tidak ikut, jadi masukkanlah di Undang-Undang APBN. Ini undang-undang sama undang-undang. Oke. Gitu. Wah, cukup rumit sekali ya. Ini kita baru awal nih, baru pertanyaan pertama nih saya yang Iya. ngomongin Ya kan peralihan dari pertanyaannya udah peralihan iya nih ya ya, kan udah. ngomongin dari peralihan masa transisi presiden sekarang ke presiden yang ke-8 nanti udah rumit banget, tapi eh pasti optimis lah ya. Kita sebagai, kalau menurut Mas Salar nih, Mas Salar sebagai peneliti yang terjun langsung ke lapangan, apalagi saya lihat Mas Salar meneliti terkait desa, UMKM, pasti optimis untuk ke depan atau seperti apa? Jujur saya nggak terlalu optimis kalau ditanya optimis atau enggak ya. Ah, Saya nggak terlalu optimis. Kenapa? Peningkatan APBN itu mungkin ada harapannya bahwa nanti pemerintah itu akan menyalurkannya kembali ke masyarakat ya. mhm, Intinya ada kontribusi besar lah di masyarakat gitu ya. Tetapi saya bisa optimis atau enggak ketika apa yang dilakukan sekarang nih ya, di era sekarang dalam rangka merespon kondisi itu langsung dilakukan oleh ketika pasca pelantikannya Pak Prabowo. Misal gini, mungkin banyak yang setuju soal bahwa BBM itu harus dibatasin mhm, ya. Saya sendiri sangat setuju bahwa harus tepat sasaran ya gitu. Tapi yang nggak saya setuju adalah caranya. Tuh. Kenapa? Ya kalau memang susah membatasi orang menggunakan BBM subsidi, skema subsidi kan dua. ya, Pertama, penyalur lewat penyalurnya, atau kenapa kalau misalnya dianggap 40% terbawah itu bisa mendapatkan subsidi, kasih aja cash transfernya ke mereka. Lebih tepat sasaran nggak? iya, betul betul. Kan sederhana. Ah, oke. Sederhana skemanya. Nah, pertanyaannya dari ini bukan kasus sekarang, dari dulu. Pemerintah punya datanya nggak? Nah, kita balik lagi. Satu pertanyaan besar, Oh pemerintah iya, punya kalau datanya ternyata tidak? pemerintah punya datanya itu bisa jadi solusi Mhm, gitu. Nah, kalau selama ini nggak dilakukan, jangan-jangan pemerintah nggak punya datanya itu seluruh by number address 40% terbawah gitu. Jadi iya, mereka bingung nyalurin gitu ya. Jadi saya harap saya bisa optimis. Kalau sekarang saya nggak terlalu optimis mmm, gitu ya. Saya bisa optimis jika ketika Pak Prabowo dilantik, setelah itu Pak Prabowo langsung merespon kondisi ini. Misalnya tadi tuh membuat APBNP gitu ya. mhm, Terus kemudian mereview kebijakan subsidi misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya memang eh, selama ini tidak tepat sasaran, ya udah mhm, dilakukanlah sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa? Skemanya diubah gitu kan gitu. Saya bisa optimis jika itu ada catatannya iya. Banyak gitu. sekali ya PR untuk pemerintah Oh selanjutnya sangat gitu ya, sangat banyak. banyak ya? Namanya pimpinan ya kan. Kan presiden itu pimpinan Iya, tertinggi. betul, Yang diurusin 280 juta juta, penduduk, ya kan? Jadi bukan hal kecil, memang tantangannya besar gitu. cukup besar, sangat besar. Tantangan untuk pemerintahan selanjutnya sangat besar. Ini dari peneliti langsung gitu ya, seorang akademisi. Oke Mas, ngomongin pemerintah, kita mau, karena kan ini berhubungan gitu ya, satu negara tuh pasti ada masyarakat ya. Nah, menurut Mas Nalar, peningkatan SDM di Indonesia ini dalam prospek pemerintah selanjutnya tuh harus seperti apa gitu? Peningkatan kualitas SDM. SDM, ya. Belum lagi kita kan bertarung dengan artificial intelligence. Belum lagi kita harus adopsi apa teknologi gitu. Oke, ini menarik nih karena soal
teknologi ya, bisa Mhm. kita bilang tuh perkembangan teknologi ternyata punya dampak negatif Betul, ya. betul. Jadi di sisi lain ada kemudian ada AI. Yap. Nah, belum lama Pak Jokowi itu kan bilang 85 juta pekerjaan, Akan pekerjaan hilang. loh, bukan pekerja, pekerjaan berarti luar biasa banyaknya 85 juta pekerjaan kemungkinan akan hilang di tahun 2025 25 tahun depan tahun depan. Itu ya. gig ekonomi. Ya bisa jadi orang Iya. ke sana arahnya kan gitu ya. Kemudian prekariat gitu ya. Nah, itu kan bisa ke sana arahnya, kemudian orang jadi pekerjaannya informal dan segala Informal. macam gitu ya. Peningkatan kualitas SDM tentunya sangat diperlukan ya, tapi kita harus realistis bahwa harus sadar bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu bahkan gak lulus SMA Betul. ya. Kita harus sadar soal itu pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian peningkatan kualitasnya? Nah, saya bukannya nggak pro dengan pendidikan formal, saya sangat pro pendidikan formal. Ya. Tetapi di sisi lain ketika memang itu belum bisa, kualitas manusianya kita ini yang mayoritas lebih dari 50% anak muda, milenial, Z, alpha, kalau dikumpulin kan lebih dari 50%. Iya. Nah kan, dan kita sedang menghadapi bonus Bonus demografi, supaya tidak jadi bencana demografi berarti skillnya harus di-upgrade. Nah, atau kalaupun tidak di-upgrade, ditambah dalam rangka disesuaikan. Disesuaikan kebutuhannya apa aja nih, industrinya apa aja. Kalau memang dalam negeri itu nggak sanggup, ya keluar negeri, nggak apa-apa. Kalau saya ya. Mhm. Nah, gimana caranya meningkatkan skill? Pemerintah punya anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mandatory spending itu 20% kan? Iya. 20% dari anggaran pendidikan dari APBN tahun depan, APBN tahun depan itu kan lumayan ya. 3.600 triliun. Berarti paling tidak ada 720 triliun, 20%-nya. Nah, amanat Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 4 itu kan 20% itu. Dan itu harus dipenuhi. Nah, selama ini terutama 2020, 21, 22, 23, di 2023 mandatory spending itu nggak terpenuhi. Nggak nyampe 17% realisasinya. Kira-kira ngelanggar undang-undang nggak? Aduh, saya mau jawab. Jadi itunya dulu tuh dioptimalisasi, karena bahasa undang-undangnya sekurang-kurangnya berarti minimal Minimal ya. 20%. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai satu tools, apa sih toolsnya? LPDP misalnya. Mhm. LPDP jangan cuma untuk sekolah. LPDP juga boleh untuk pelatihan dan sertifikasi. Untuk apa? Supaya punya latar belakang, punya background. Ketika kita untuk ke industri cocok. Atau misalnya untuk kerja di luar negeri, industri di luar negeri, juga kita udah cocok gitu. Kita punya kemampuannya lewat apa? Pelatihan itu. Jadi LPDP nggak hanya dari sekolah, untuk sekolah, tapi dari pelatihan dan sertifikasi tentunya yang kredibel. Mhm. Misalnya yang untuk dari sertifikasi yang dapat lisensi ke lembaga-lembaga sertifikasi yang dapat lisensi dari BNSP, ya kan? Karena kan itu negara punya BNSP. Jadi bisa ke sana atau ikut pelatihannya kemudian sertifikasi. Jadi kan biaya itu lumayan. Bisa ke sana dialirinnya. Kalau misalnya ternyata orang-orang ini atau masyarakat itu nggak lulus SMA misalnya gitu Mhm. kebanyakan, bisa lewat itu. Nah, kemudian dubes itu jadi intelligence-nya. I see. Jadi dubes tuh ngelihat kebutuhan di negara ini apa. Banyak lah yang aging Iya. society. Jerman aging, Korea Selatan aging, Jepang Iya, apalagi apalagi, ya, betul, betul. Inggris juga aging ya. Nah, Mhm. itu bisa dilihat potensinya di sana, kita bisa kemana. Nggak usah jauh-jauh, pasti banyak lah, kan semua pada main TikTok nih. Iya. Nah, di TikTok itu pasti udah banyak itu yang seliweran, gimana kerja di Iya. Jerman, ya kan? Gimana kerja di Jepang. Ini bahkan ada isunya, saya belum cek bener atau enggak, yang nikah sama orang Jepang kemudian dapat insentif Iya, dari pemerintah betul, betul, betul. pemerintah negara di Jepang. Nah, kan yang gitu-gitu kan sebetulnya memperlihatkan bahwa mereka butuh anak muda, mereka butuh pekerja, mereka butuh Mhm. orang.
karena tua-tua yang di sana Iya, gitu. karena di Indonesia belum ada lapangan pekerjaan, ya udah keluar aja Oh iya gitu. nggak Nggak apa-apa apa-apa kan gitu gitu, ya. kan kehitung juga Mhm, gitu, ikut oke. kehitung. Mas, sambil ngopi boleh? Oh Dari siap, tadi wah ya capek emang banget cukup kayaknya. cukup haus Iya, memang ya, cukup iya Mas ya. nih. Kalau bahas Eh, ekonomi Indonesia tuh nggak ya akan beres kayaknya ya. benar benar benar, agak panjang Agak memang. panjang memang ya. Jadi kita Ngomongin, cobain ini kopinya ya. iya silahkan. Oke oke, luar biasa ini. Sambil dibuka Mas, sambil promosi. Ngomongin SDM nih Mas, kita bonus demografi. Heeh. Seperti yang kita tahu digaungkan Indonesia Emas 2045, tapi jadi ada Indonesia cemas, ada Indonesia lemas 2045 karena rata-rata orang udah mau pesimis gitu ya dengan kondisi sekarang. Gimana menurut Mas Talar? Minum dulu. Wah, Indonesia emas bisa aja balik lagi dengan syarat. Mhm. Itu kalau misalnya ternyata kondisinya kayak gini terus, PHK terjadi, kemudian kelas menengah turun atau enggak kan bisa dilihat dari pengeluarannya Hmm. ya. Karena BPS itu melihat base-nya adalah pengeluaran bukan pendapatan. Pengeluaran yang turun, daya beli yang turun, kemudian tadi ada PHK, ya sulit. Kalau untuk kemudian Indonesia emas, kalau tidak disusun ya strateginya, kita punya target, berarti kita punya target Indonesia emas 2045. Targetnya apa? 2045 itu kalau misalnya kita lihat dari, kalau nggak salah ya, kalau nggak saya cek bahannya Pak Burhanuddin Abdullah, itu berarti kan yang ke Pak Prabowo itu kan kemiskinan 0%, Iya betul. Miskin 0%. ya kan? Nah, mungkin nggak kemiskinan 0%? Ya bisa saja mungkin, cuman harus dilihat dong 0% itu terus kemudian bikin indikatornya apa Mhm. gitu. Ketercapaiannya apa? Kalau kemudian ternyata daya belinya juga nggak jelas, daya belinya juga turun gitu ya, ya susah akan tercapai. Pemerintah menargetkan di 2025 kemiskinan turun di angka 7-8%. Sekarang angkanya 9,03% kan gitu. Nah, penurunan kita ambil jalan tengah 7-8%. 7,5% deh. Hmm. Berarti penurunan 1,5%. 1,5% dari 280 juta penduduk, paling tidak itu kan 4 jutaan, 4,2 juta kan? Paling tidak. Nah, sanggup nggak pemerintah gitu? Berarti bisa nggak pemerintah, catatannya adalah indikatornya dalam dalam rangka itu ya, menciptakan lapangan kerja. Kan gitu ya. Mhm. Nah, karena kemiskinan berarti pemerintah harus menyiapkan bahwa pengeluarannya di atas garis kemiskinan. Per orang, berapa sih garis kemiskinan itu? 582.000, ya kan? Nah, satu keluarga menurut BPS 4 sampai 5 orang. 582.000 per bulan itu adalah perorangan ya, individu ya. Jangan salah kaprah lah intinya. Jangan anggap itu keluarga gitu, janganlah. 582.000 kalau rata-rata satu keluarga ada misalnya 5 orang ya, atau 4 orang deh gitu ya. Kan berarti 2 jutaan gitu. Jadi 2,2 juta gitu ya. Jadi berarti penurunan 1,5%. 1,5% dari 280 juta penduduk, paling tidak itu kan 4 jutaan, 4,2 juta kan? Paling tidak. Nah, sanggup nggak pemerintah gitu? Berarti bisa nggak pemerintah, catatannya adalah indikatornya dalam dalam rangka itu ya, menciptakan lapangan kerja. Kan gitu ya. Mhm. Nah, karena kemiskinan berarti pemerintah harus menyiapkan bahwa pengeluarannya di atas garis kemiskinan. Per orang, berapa sih garis kemiskinan itu? 582.000, ya kan? Nah, satu keluarga menurut BPS 4 sampai 5 orang. 582.000 per bulan itu adalah perorangan ya, individu ya. Jangan salah kaprah lah intinya. Jangan anggap itu keluarga gitu, janganlah. 582.000 kalau rata-rata satu keluarga ada misalnya 5 orang ya, atau 4 orang deh gitu ya. Kan berarti 2 jutaan gitu. Jadi
2,2 juta gitu ya. Jadi itu harus dilihat gitu. Berarti pekerjaan dengan pendapatan yang lebih dari itu supaya tidak dianggap miskin. Karena ini kan ngaruh. Bisa ada pekerjaan atau orang-orang bisa membuat pekerjaan, ya berarti daya belinya harus naik supaya bisa beli. Kan sederhananya akibat daya beli turun, produksi turun. Untuk merespon produksi yang turun, perusahaan untuk minimalisir cost mengurangi tenaga kerja. Iya, Kan iya, gitu. benar-benar Berarti tenaga kerjanya dikurangin dikurangin kan. kan. Nah, berarti daya belinya dinaikin, ekonominya dibikin menggeliat gitu ya. Perputaran ekonominya menjadi lebih baik, orang punya uang untuk belanja. Karena lagi-lagi mau nggak mau adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu disupport paling tinggi dari konsumsi gitu. Nah, konsumsi kita aja udah belum balik nih dari sebelum Covid pertumbuhannya yang sekitar 5%. Sekarang pertumbuhannya 4,9, 4, ya Ya 4,9 mandek lah di sekian. sana gitu Iya, ya. tapi di bawah Iya 5% betul. gitu loh. Pertumbuhannya bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi gitu loh maksud saya. Nah, itu dari situ aja ada indikasi bahwa memang konsumsinya turun gitu, belanjanya turun kan gitu. Nah, itu yang menjadi catatan gitu ya. Apalagi PPN naik lah, aduh, harus segera direvisi gitu loh. Iya, banyak sekali ya, maksudnya catatan untuk ke Indonesia Emas 2045 itu masih banyak banget PR-nya. Apalagi saya baca di 2030 itu Indonesia mau keluar dari income middle trap. Itu pun masih sangat jauh ya sebenarnya. Middle income trap Iya. berarti kan eh pertimbangannya kan soal middle income trap itu apakah kemudian bisa mengekspos ya kemudian dari pendapatan atau posisi kelas menengahnya itu kan gitu ya. Ya, untuk mengekspos atau untuk keluar dari permasalahan atau trap atau jebakan itu middle income trap itu ya otomatis ekonominya harus di-boost. Nah, yang saya belum lihat hingga sekarang adalah dari timnya Pak Prabowo atau Pak Prabowo sendiri belum kelihatan bagaimana kemudian cara mencapai 8%. Iya. Jadi how to-nya nggak kelihatan. Baru gaungnya aja. Iya, padahal yang penting kan how to-nya. Kan gitu. How to-nya apa nih untuk mencapai 8%? Meningkatkan investasi segala macam. Investasi di mana misalnya gitu. Detailnya apa gitu loh misalnya. Belum ada, belum kedengeran gitu loh. Jadi apakah kemudian nanti setelah dilantik baru ngomong soal itu ya saya nggak tahu, mungkin bisa jadi ya gitu ya. Cuman di sisi lain yang perlu didengar adalah misalnya sebagai pengamat ekonomi kayak saya gitu ya, dan pengamat-pengamat yang lain ya dan peneliti, how to-nya kayak gimana nih gitu. Eksekusinya kayak gimana kira-kira gitu loh. Nah, itu yang belum kelihatan sama sekali gitu. Berarti target 8% ini masih ngawang gitu ya kalau menurut. Saat ini, sekarang, iya. Sangat ngawang gitu. Bukan saatnya ngawang. Ngawang banget. Iya, jadi kalau ditanya 8% sekarang ngawang, iya. Iya. Kenapa? Karena how to-nya nggak ada. Mungkin lagi masih Oh dirahasiakan. boleh, boleh kita tunggu gitu. Oke. Nggak apa-apa, misalnya nanti ketika dilantik kementerian udah tersusun gitu ya. Nah ada how to-nya ya boleh banget. Itu yang pengen kita dengar gimana strateginya Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan misalnya gitu. Atau eh, beberapa tahun minimal di awal tahun pertama, awal tahun kedua, atau bahasanya itu 100 hari kerja deh. Iya. Yang biasanya itu sampai ada laporannya gitu ya. Yang beredar di masyarakat tuh 100 hari kerja pemerintahan Prabowo dan Gibran misalnya gitu ya. Nah, itu kan yang pengen kita lihat Iya, juga tuh. oke, Apa yang oke. mereka lakukan gitu ya. Jadi Ini menarik tuh menarik. sebetulnya. Jadi harapan orang apakah memang kemudian Pak Prabowo bisa mengantarkan Indonesia ke jalan yang lebih baik gitu ya di tengah goncangan global, terus kemudian ada kondisi domestik yang kayak sekarang ini gitu. Tapi tren penurunan kelas menengah ini apakah terjadi di negara Asia Tenggara lain nggak ya, Mas? Kalau ngomongin ekonomi ini. Minum dulu ya. Ya. Nah, apakah terjadi di negara Asia Tenggara yang lain apa enggak? Nah, itu perlu dicek kemudian apakah pertanyaannya pengukuran kelas menengahnya sama apa Oh, enggak. I see. Ya, ya.
gitu ya. Mhm. Apakah kemudian mereka misalnya mengambil konsepnya aspiring middle class-nya yang ada laporan di World Bank itu. Mhm. Nah, kalau yang dalam RDP itu seingat saya ya yang dilaporkan BPS di DPR 28 Agustus 2024 kemarin itu ada bagian di dalam slide itu yang mengambil alat ukurnya World Bank semua gitu. Nah, itu ada tuh yang mereka ambil dari sana. Nah, kalau misalnya ternyata ikut dari sana kita belum harus cek lah, harus cek perhitungannya sama atau enggak, kondisi kemiskinannya kayak kayak gimana kan, kemudian vulnerable-nya kayak gimana, middle class-nya kayak gimana. Itu yang masih harus dipastiin ikut sana atau mereka tetap memakai perhitungannya mereka I gitu. see, oke. Nah, yang saya pertanyakan justru BPS. Kenapa tuh BPS-nya? Lah, BPS menjanjikan data di RDP-nya DPR Hmm. ya, di DPR 28 Agustus. Pertanyaan saya, apakah BPS menggeser terminologi perhitungannya mereka dan kemudian hanya memakai caranya World Bank? Karena itu kan dilaporkan di DPR, Hmm. ya. Atau tetap dengan skema yang lama? Nah ini, yang mana sebenarnya? Karena ada yang berbeda. Gitu. Ada yang berbeda. Misalnya di masyarakat rentan miskin vulnerable itu di World Bank itu 1,5, di PPS itu 1,2 sampai 1,6 seingat saya. Nah, 1,6, 1,5 itu beda. Itu angka itu bisa mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di vulnerable. Iya. Nah, pertanyaannya itu justru saya itu pertanyaannya. Ah, BPS sebenarnya mau pakai yang mana? Gitu. oke. Karena kan banyak sekali yang pemerintah gitu ya bilang, Nah, ya karena ekonomi dunia juga turun, ya kita juga turun gitu, ikut kena imbasnya gitu loh Mas. kalau dibilang ekonomi dunia turun, kita kena imbasnya. Bisa jadi iya, Mhm. ya. Tapi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah itu bisa dijadi patokan dalam arti seberapa besar sih pengaruh Ah, pengaruh permasalahan di dunia itu dengan kita gitu. mhm. Oh, masalahnya gede banget, bla bla bla. Tapi rupiah kita naik tuh misalnya gitu ya. Ah, iya. Dari yang sempet parah banget kemudian balik lagi sekarang 16.200, Hmm. 15.200, 15.300. Justru gonjang-ganjing di global menurut saya itu punya momentum. Momentum apa? Untuk Indonesia meningkatkan ekonominya. Misal ada persaingan lah intinya antara Amerika dan Cina. Mhm. Ya, produk yang dikirim transaksi perdagangan furniture aja ya, misalnya dari apa namanya Cina, Amerika dan itu untuk furniture itu kan gede banget gitu ya. Saya lupa angka detailnya sekitar 42 miliar dolar kalau saya nggak salah, silakan koreksi. Saya agak lupa angkanya. Nah, kalau ternyata ada permasalahan kemudian Cina di-ban, kan kita punya kesempatan Iya. untuk mengisi itu. Hmm. Maksud saya, udah nggak usah jauh-jauh pikirnya terlalu ini ya, inovatif boleh gitu ya. Untuk kemudian electric vehicle ya kan, kemudian nikel untuk energi terbarukan walaupun belum tentu terbarukan gitu ya. Itu boleh aja, tapi yang kita punya jangan dilupain. Iya. Furniture dan segala macam loh. Pak Jokowi presiden kan bisnisnya Padat furniture. karya gitu ya. Iya, Iya, padat karya. padat karya. Jadi itu bisa jadi jalan. Jadi intinya bisnis-bisnis yang mungkin nggak lagi namanya rame, nggak terlalu high tech dan segala macam itu jangan dilupain juga gitu loh. Karena kita punya peluang nih di situ gitu. Dengan misalnya perang dagang gitu ya. Nah, kita bisa tuh. Terus antara Cina dan Amerika itu sendiri misalnya ya. Kan kita bisa mengisi itu Iya, iya. gitu, mengambil pasarnya itu gitu. Nah, itu kan bisa jadi jalan keluar gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu juga perlu dilihat Mhm. gitu. Oke, semoga Pak Prabowo nonton ya podcast hari ini. Ya. Oke Mas, kita agak jump off ke masalah pelayanan publik dari pemerintah gitu ya. Pemerintah selanjutnya kan kalau sekarang
birokrasinya tuh kayak masih banyak nih yang ribet, makanya investasi sulit masuk, bla 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 gitu. Menurut Mas Nalar gimana nih untuk pelayanan publik di pemerintahan selanjutnya? Ya, kalau misalnya kita bahasa pelayanan publiknya kita balikin titik beratnya ada di Menpan-RB, ya, aparatur negara kan. Berarti yang selama ini rame adalah soal reformasi birokrasi. Iya. Reformasi birokrasi berarti dalamnya ada kelembagaan. Kelembagaan itu penting dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Kenapa? Jangan sampai nanti misalnya ya, dalam penggunaan APBN nggak ada yang bertanggung jawab. Kemudian ketika dicek, di kementeriannya udah tercapai bagus dan segala macam, tapi targetnya tercapai nggak sih, terpenuhi nggak sih, gitu. Nah, pelayanan publik itu bisa kemudian tercapai dengan baik kalau kelembagaannya, kolaborasi antar kelembagaan di kementerian, kementerian dan lembaga itu juga baik gitu loh. Selama ini kan kalau misalnya kita baca isu adalah koordinasi ego sektoral, ya benerin dulu gitu. Mungkin kita punya target bersama dulu satu, misalnya ada istilah kalau misalnya nanti mau dicari lebih lanjut itu misalnya kita bikin RB tematik, reformasi birokrasi tematik. Nanti tuh ada judulnya misalnya kita fokus di energi terbarukan misal ya, enak sana. Jadi semua KL dari pusat sampai daerah itu fokusnya ke energi terbarukan gitu. Nah mau nggak mau ntar konsolidasi, nanti ada perhitungan scoring dan segala macam di sana gitu ya. Nah itu bisa gitu untuk memaksa kan supaya pelayanan publik itu misalnya bagus gitu. Jadi reformasi birokrasi itu sangat penting dalam rangka menyajikan pelayanan publik yang baik. Bahkan ketika perencanaan, strategi, susunan anggaran udah bagus, tapi ternyata kelembagaannya nggak diurus, siapa melakukan apa, tanggung jawabnya bagaimana, nggak jalan juga. Iya. Gitu. Kalau gini aja deh, kita tanya deh selama ini pemerintah kemudian menyalurkan bantuan sosial, perlindungan sosial yang anggarannya 500 triliun kurang lebih. Pertanyaannya kemudian sejauh mana bisa menurunkan kemiskinan dengan angka anggaran segitu besar? Siapa yang bertanggung jawab dengan penurunan angka kemiskinan? Itu kan salah satu pelayanan kan, perlindungan sosial, ada bantuan sosial dan segala macam. Siapa yang paling bertanggung jawab? Gak ada yang bisa jawab. Kementerian mana yang paling bertanggung jawab? Ada nggak aturannya? Yang paling bertanggung jawab bla 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 adalah kementerian ini, nggak ada. Gitu. Nah itu, jadi harapannya adalah nanti ke depan ada namanya manajemen risiko pembangunan nasional, ada SHKPN juga, kolaborasi antara MRPN, SHKPN ini bisa menjadikan pelayanan publik lebih bagus, target dari pertumbuhan juga tercapai, baik kemiskinan, pertumbuhan ekonomi makro dan segala macamnya itu bisa tercapai. Tapi juga jangan lupa bahwa sebelum menetapkan kegiatan-kegiatan dari pemerintah itu harus dihitung berapa persen kontribusinya terhadap target. Nah itu yang harus dicamkan sama pemerintah. Jangan pakai anggaran negara tuh yang nguap-nguap gitu aja gitu, karena pajak masyarakat juga udah bayar, apalagi nanti mau dinaikin gitu loh. 1% katanya sangat berpengaruh ya. 1% tuh lumayan. 1% itu memberatkan. Efek ke penerimaan negaranya kurang lebih 70 triliun. Wow. Kalau saya boleh rangkum tadi pembahasannya, intinya adalah ada target, nggak cuman omon-omon. Ada target nggak cuma omon-omon. Tapi ada targetnya. Ya udah, analisis targetnya seperti apa, hasilnya seperti apa, nggak cuma menggaungkan apa yang jadi visinya aja gitu ya. 8% tapi seperti apa gitu kan. Oke. Mas Nalar, terima kasih atas waktunya. Ini insightful. Banyak sekali ilmu yang saya dapat khususnya, dan semoga untuk penonton Perekonomian Maju, karena masih banyak banget insight yang didapatkan dari Mas Nalar, rekomendasi ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih Mas Nalar atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.